Do you know that little things and little moments are actually not little at all? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Angeli dari Prodi Teknologi Pangan Angkatan 2021. Dan pada video hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mindfulness atau kesadaran. Tapi sebelum saya langsung menjelaskan mengenai mindfulness ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari alasan saya membuat video ini. Nah, alasan utamanya ya seperti untuk sharing saja sih mengenai mindfulness ini. Nah, jadi kira-kira 2-3 minggu yang lalu, saya telah mengikuti sebuah program yang namanya PPD, atau Program Penghayatan Dhamma, yang dilaksanakan oleh KMBD Unpad. Pada program ini, saya telah bertemu dan juga mendengarkan beberapa materi gitu dari Bante Koko Cici yang telah memberikan materi-materi yang sangat insightful dan bermanfaat bagi saya dengan teman-teman lainnya yang telah mengikuti program ini. Dan dari semua topik yang dibawakan, menurut saya topik yang sangat menyadarkan diri saya dan membuat saya refleksi itu merupakan topik ini, yaitu mindfulness. Nah, dari kalian yang sedang menonton video ini, kira-kira kalian tahu gak sih apa artinya dari mindfulness ini? Kalau misalnya dari dalam bahasa Indonesia, mindfulness memiliki arti kesadaran. Tetapi dalam agama Buddha, mindfulness adalah sebuah praktik yang dilakukan dengan memfokuskan perhatian penuhnya pada apa yang sedang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan juga apa yang kita rasakan, tetapi tanpa memiliki cara untuk menghakimi atau menilai perasaan tersebut. Supaya bisa dapat dipahami dengan lebih mudah, saya akan menjelaskannya dengan sebuah contoh. Misalnya, kalian sedang makan tapi sambil bermain HP. Itu merupakan salah satu contoh sederhana dari tidak adanya kesepahaman dari mindfulness ini. Kenapa? Kenapa sih itu bukan merupakan sebuah mindfulness? Karena coba kalian pikirkan deh, kalian sedang melakukan dua hal dalam saat yang bersamaan, dan pastinya fokus kalian akan dibagi dua, bukan? Jadi yang akan terjadi itu apa? Kalian hanya akan fokus pada satu hal saja, misalnya dengan main HP. Dan pastinya apa yang terjadi? Kalian akan stop makan, ataupun yang in the worst case kalian bakal tersedak gitu, karena kalian gak fokus makan. Ataupun kalian terlalu fokus dengan bermain HP. Maka dari itu, menurut saya dari materi yang telah diajarkan pada saat PPD 2 minggu yang lalu, itu sangat menyadarkan saya bahwa mindfulness ini sangat penting. Kenapa sih mindfulness ini sangat penting? Kalau dari pandangan saya, apabila seseorang tidak memiliki mindfulness, maka mereka akan mudah untuk tidak mensyukuri dengan hal-hal yang sedang ada di keberadaan mereka. Kita menjadi terlalu biasa dengan semua hal yang ada di keberadaan kita. Bisa dari orang, dari benda, relationship atau hubungan, bahkan diri sendiri. Dan pada akhirnya karena terlalu terbiasa, kita menjadi mengabaikan atau tidak ingin tahu tentang keberadaan tersebut. Banyak sekali orang yang di masa ini yang hidup tanpa menyadari bahwa mereka ini sedang hidup loh. Mindfulness is about being awake. It means that you know what you are doing right now. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang telah memulai mempraktikkan meditasi, khususnya meditasi pernafasan. Karena dengan melakukan meditasi, kita dapat menghasilkan mindfulness ini dapat kesadaran. Karena dengan melakukan meditasi pernafasan ini, orang-orang akan fokus terhadap pernafasan yang masuk dan keluar dari hidung mereka. Dan seketika mereka merasakannya dan fokus terhadap hal tersebut, mereka akan pelan-pelan mendapatkan keheningan atau ketenangan dari dalam diri mereka. Sehingga mereka akan mulai merilekskan tubuh dan pikiran mereka. Dan pada saat itulah, mereka akan mulai menyadari dari semua emosi yang terjadi di dalam diri mereka dan mulai menyadari tentang hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Sehingga banyak sekali orang-orang yang melaksanakan praktik meditasi ini untuk mengatasi situasi stres ataupun overthinking yang terdapat pada dalam diri mereka. Umpamakan seseorang yang sedang overthinking itu seperti segelas jus di mana ada air dan juga ampasnya yang sedang beraduk. Jadi apabila kita terus aduk, kan tetap terus bersatu kan. Itu seperti kita manusia yang terus memikirkannya lagi dan lagi, dan sehingga membuat kita overthinking terus-menerus dan akhirnya stres.
Maka dari itu, jika kita melakukan praktik meditasi, ini akan mengampaskan semua ampas tersebut di bagian bawah. Jadi, dengan melakukan praktik meditasi pernafasan, kita akan menyadari ampas tersebut, ataupun menyadari bentuk pikiran yang ada dalam diri kita. Nah, pada saat itu kita akan tahu bagaimana cara mengatasi dari ampas tersebut ataupun pikiran tersebut. Praktik meditasi ini tidak hanya dibatasi oleh orang-orang yang menganut agama Buddha, tapi untuk semua orang yang menganut agama apapun, pastinya boleh saja untuk melakukan praktik meditasi ini. Bahkan, banyak sekali orang-orang yang menganjurkan kepada sekeliling orangnya untuk melakukan praktik meditasi. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka jadi lebih fokus dan lebih sadar dan juga lebih tenang terhadap emosi yang mereka miliki. Sehingga seperti dalam agama Buddha, itu sebenarnya tidak memisahkan ataupun mengklasifikasikan orang-orang berdasarkan agamanya, tapi bersama-sama memiliki sebuah penderitaan dan sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan. Dalam semua agama apapun, kita diajarkan untuk mentoleransi sesama, sehingga walaupun dia ini agama A, walaupun saya ini agama B, walaupun yang dia yang lagi agama C, kita tetap sama gitu, teman-teman. Jadi sekian dari video yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga sharing ini dapat membantu kalian untuk nyadar dan lebih ingin tahu mengenai mindfulness ini, dan juga mungkin bisa mempraktikkan meditasi bersama-sama. Ingat ya, everything has a beginning and it will always has an ending. Make a peace with that and all will be well. Terima kasih semuanya.